Halo sayang, lagi ngapain nih? Aku kangen banget nih sama kamu. Kita ketemuan aja yuk. Tapi sembunyi-sembunyi ya, soalnya aku takut dimarahin mamaku. Halo sayang, lagi ngapain nih? Aku kangen banget nih sama kamu. Kita ketemuan aja yuk. Tapi sembunyi-sembunyi ya, soalnya aku takut dimarahin mamaku. Kamu telepon siapa? Kamu telepon siapa? Coba mama. Coba mama. Temennya Nia. Coba mama. Mama dia ngerti. Iya. Coba mama lihat. Kenapa kamu takut? Pasti ada sesuatu. Iya, bisa telepon temen Nia, Ma. Kamu habis telepon Randy. Nih, kamu habis telepon Randy kan? Kamu masih hubungan sama Randy tuh? Mama sudah larang. Setahun yang lalu, aku berkenalan dengan cowok, sebut saja namanya Randy. Dia usianya 5 tahun lebih tua dari aku. Kebetulan waktu itu di sekolahku mengadakan festival band. Dan Randy itu salah satu pesertanya. Semoga baru kan? Bapaknya ada dong. Gitu deh. Lama-lama kita kenalan, kita jadi deket. Dan akhirnya kita jadian. Tapi hubungan kami nggak direstui sama orang tuaku dan kakak laki-lakiku. Mereka menganggap semua anak B itu suka mabuk-mabukan, main cewek, narkoba, pokoknya yang jelek-jelek gitu. Ayo buruan dong, Ren. Mau banget sih. Iya dong. Apa sama? Ada tuh di dalam. Kenapa? Kenalan. Ya, ini mau kenalan. Ya. Nih ya, jam segini kamu baru pulang? Iya, Ma. Sekolah apa kamu? Maaf, soalnya tadi di sekolah ada festival, Ma. Festival. Ini siapa? Siapa ini? Pacar kamu ya? Pacar kamu ya? Iya, Ma. Sini dong. Tapi, Mama. Kamu siapa? Kamu sekolah enggak? Enggak, Ana. Kamu kuliah enggak? Sekolah enggak, kuliah enggak. Tinggi anting, bibir dianting. Pergi, Ma. pergi kamu. Mama jadi kayak Pergi. gitu. Kamu ya, kamu anak sekolah. Kerjamu belajar. Ma. Kamu Mama enggak jangan gitu, Ma. Aku menganggap Randy adalah cowok yang baik. Apalagi aku terlanjur sayang sama Randy. Kami pun menjalin hubungan diam-diam tanpa sepengetahuan keluargaku. Suatu hari, aku sedang menghadapi ulangan umum. Tiba-tiba aku dapat SMS dari Randy.
Tapi tanpa sepengetahuanku, ternyata pengawas ujian itu melihat aku. Ya, Iya, Pak. Apa itu? Enggak, bukan apa-apa, Pak. HP kan? Enggak, Pak. Kamu pasti nyontek. Pak, beneran Pak, saya nggak nyontek, Pak. Nah terus apa kalau tidak nyontek? Eh, enggak, cuma itu aja, Pak. Kamu kan sudah tahu kalau sekolah kita apabila membawa HP sebelum masuk kelas dititipkan di kantor HP-ku guru. langsung disita sama pengawas ujian. Dikira aku tuh mencontek. Aku udah berusaha untuk menjelaskan kalau aku tuh nggak mencontek. Tapi pengawas ujian itu tetap tidak peduli dengan alasanku. Aku langsung dibawa ke ruang guru dan pengawas ujian itu langsung menelepon keluargaku. Ada apa sama Nia, Pak? Ini Bu, tadi putri Ibu Nia telah kedapatan membawa HP di dalam Iya. ruangan dalam rangka ujian. Dia nyontek. Iya. Mula dari perkenalannya dalam sebuah acara sekolah, Nia dan Randy memutuskan untuk berpacaran. Akan tetapi, jalinan kasih yang mereka jalankan tidak berjalan mulus. Ketika hubungan mereka diketahui oleh ibu dan kakak Nia, mereka tidak merestui hubungan tersebut. Tapi Nia nekat untuk tetap meneruskan hubungannya dengan Randy, sehingga berakhir pada sebuah penyesalan bagi dirinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Tetap ikuti hanya di pengakuanterlarang.com. Betapa kagetnya aku setelah aku melihat ibu dan kakakku datang. Ibuku memeriksa inbox di HP-ku untuk membuktikan apakah aku benar mencontek melalui SMS. Namun, ini lihat Pak. Ada SMS Randy? Kamu masih hubungan sama Randy ya? Enggak, Mama sudah larang. enggak. Nia nggak ada hubungan sama Randy kok. Punya SMS setiap hari. Bukti contekan itu nggak ada. Yang ada itu malah SMS cinta dari Randy buat aku. Kakakku tuh marah besar sama aku. Sampai-sampai dia tuh menampar aku di depan guruku. Bilangin kamu gak mau ngikut ya? Mah, tolong, Nih ya, Mah. jangan bantah. Kamu ini loh, Kak. Kamu. Jangan begitu sama adik, ya. Kita selesaikan baik-baik, ya. Sedih banget, malu banget aku. Gak tahu kenapa tuh keluargaku tuh benci banget sama Randy. Mereka tuh berusaha memisahkan aku dari Randy. Mereka selalu memeriksa kamarku, mengurus HP-ku, mengawasi aku. Semua hidupku tuh diatur oleh mereka. Dan akhirnya aku pun meminta bantuan Sasa, sahabatku. Halo. Sasa adalah sebagai penghubung komunikasiku dengan Randy. Meskipun kami tidak bisa berkomunikasi dengan langsung, tapi aku dapat mengetahui keadaan Randy. Dan Randy pun juga tahu keadaanku lewat Sasa, teman kami itu. Pada suatu hari, aku merasa kangen banget sama Randy.
Hingga suatu hari kami nekat janjian. Kami bertemu di rumah Sasa. Aku beralasan pada keluargaku kalau aku akan belajar bersama Sasa. Setelah bertemu di rumah Sasa, kami pun jalan-jalan berdua. Hingga sore hari, kami mampir di kamar kos Randy. Rasa rindu yang begitu besar membuat kami lupa. Hingga kami melakukan hubungan yang terlarang. Cinta itu bisa membutakan siapa saja. Rasanya istilah itu tepat ditujukan kepada Nia. Pertentangan nampaknya tidak mampu menahan perasaan Nia untuk berbagi kasih dengan Randy. Lalu seperti apakah kisah Nia selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh Nia? Tetap ikuti kisahnya dalam pengakuan terlarang.com. Waktu itu aku menyesal, aku menangis, takut, aku bingung. Kenapa ini semua harus terjadi? Tapi Randy janji sama aku, jika terjadi apa-apa dia akan bertanggung jawab. Kamu beneran mau tanggung jawab? Iya benar. Tanggung jawab. Setelah kejadian itu, aku merasa badanku nggak enak semua. Makan nggak enak, rasanya mual-mual. Aku nggak sehat. Aku nggak tahu, tapi aku takut. Aku sempat berpikiran, apa aku hamil? Hingga diam-diam aku membeli tes kehamilan. Dan betapa kejutnya aku, ternyata hasilnya positif. Aku pun bingung, aku takut. Gak bisa dong aku memikir masalah ini sendirian. Aku ngambil keputusan untuk menemui Randy. Hari itu juga aku datang ke kosnya Randy. Lebih terkejutnya lagi saat aku melihat Sasa dengan memakai baju seksi. Mampir ke sini. Mampir. Dengan pakaian kayak gini lo mampir. Tapi di sana aku melihat Randy tidur dengan setengah sadar. Dan di dalam kamar itu banyak minum-minuman keras dan alat penghisap sabu berantakan. Kamu gak tahu aku. Kamu gak tahu apa yang udah aku alami, Sasa. Aku puas, mana aku bandar.
banget sama Sasa. Kenapa aku tidak mendengar apa kata orang tuaku? Ternyata apa yang dibilang orang tua itu benar, bahwa Randy itu nggak sebaik yang aku kira. Randy bukan laki-laki yang baik seperti apa yang aku duga selama ini. Sampainya di rumah, aku itu bingung, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa bersalah banget pada keluargaku, dan aku menyesal kenapa aku lebih percaya Randy daripada keluargaku. Keluargaku yang begitu menyayangi aku dari kecil hingga sekarang. Hingga aku melihat racun serangga di pojokan kamar. Hingga aku melihat racun serangga di pojokan kamar. Hingga saat aku akan meminumnya, tiba-tiba ibuku masuk ke dalam kamar. Ternyata aku lupa mengunci pintu kamarku. Ibuku langsung merebut racun itu dari tanganku. Aku hanya bisa menangis. Ibuku pun memeluk aku dengan menangis. Aku melakukan ini semua karena aku kecewa pada keluargaku yang sudah berusaha memisahkan aku dari Randy. Aku cuma bisa menangis. Dan aku tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya aku alami. Aku malu, aku takut. Karena semua yang aku alami ini adalah kesalahanku. Akhirnya, karena aku takut mengecewakan keluargaku untuk kedua kalinya, aku berpikiran dan aku berusaha menggugurkan janin di dalam kandunganku ini. Aku menggugurkan dengan cara meminum pil-pil, obat-obat keras, dan jamu-jamu tradisional. Tapi apa? Usaha yang aku lakukan sia-sia. Aku tak positif. Dan janinku pun tetap masih ada dalam perutku. Tapi aku tidak mau berhenti dan berputus asa. Dan diam-diam aku mencari informasi tentang dukun beranak yang bisa mengaborsi janin. Aku berpikir dengan semua yang aku lakukan dengan jalan aku aborsi, aku berharap semua masalahku bisa selesai dan aku bisa memulai hidup baru, hidup yang lebih tenang, dan aku akan berusaha membahagiakan keluargaku. Sekarang aku sudah dapat alamat dukun itu. Dan aku sudah menjual kalung emasku untuk biaya aborsi itu. Tapi kini aku bingung. Aku ragu. Aku
bisa. Aku takut perbuatanku ini menghantui hidupku selama-lamanya. Kayaknya aku bingung. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Penyesalan selalu datang terlambat. Nia kini dihadapkan pada kenyataan yang sangat pahit. Niatnya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Randy ternyata sia-sia. Hanya pengkhianatanlah yang didapatkan. Randy berselingkuh dengan Sasa, sahabatnya sendiri. Nia memang sangat menyesal, tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Nia ingin mengembalikan kehidupannya seperti dulu lagi.